sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita melakukan doa dahulu. Ketua kelas, silahkan masuk ke depan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, anak-anak, setiap pekerjaan atau kegiatan kita harus awali dulu dengan berdoa, dengan membaca supaya kegiatan kita menjadi Anak-anak sekalian, tadi sudah sarapan, sudah saling kepada orang tua. Tentunya kalian harus senantiasa membiasakan, yaitu amalan yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya mengamalkan Asmaul Husna, mahdzon, hafalan, pilihan surat pendek, doa dan juga yang dapat meningkatkan keterampilan antara lain yaitu berkali. Nah, baiklah, pada kegiatan pagi hari ini pelajaran fikih, masih ingat materi pelajaran yang pada minggu kemarin? Apa? Kamu ngaji? Ada lagi yang masih ingat siapa? Coba. Ada lagi enggak? Apa? Coba. Penjelasan sholat bagi orang sakit. Ya. Masih ingat ya semuanya? Kita akan membahas tata cara atau ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Sebelumnya kita diberikan kesehatan nikmat oleh Allah, yang bukan kesehatan itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada banding. Coba kalian, kemarin adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa? Siapa lagi? Karena tidak masuk disebabkan sakit. Ini kalian harus mengerti, sehat itu adalah mahal harganya, mahal nilai. Coba kalau kita dikasih kesehatan, kita akan mampu melaksanakan apa yang kita inginkan. Kalau kita sebaliknya sakit, kita akan menjadi sedih. Karena apa? Tidak bisa menuntut ilmu sekolah, ya kan? Seperti teman kalian, terus tidak bisa menjalankan ibadah secara baik. Seperti materi yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, yaitu sholat bagi orang yang sakit. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa berdiri, dilakukan dengan cara duduk. Kalau tidak bisa duduk, dengan cara berbaring atau ada lagi terlentang. Bahkan yang paling parah, yang paling berat, kita dapat melaksanakan sholat dengan bahasa isyarat depan mata, seperti orang yang sudah lama koma itu tidak bisa digerakkan seluruh anggota tubuhnya kecuali kedipan tetap selama akalnya masih ada, tetap menjalankan sholat. Ada yang tidak menjalankan sholat, yaitu orang yang sudah mati. Kalau sudah mati, sudah habis kewajibannya melakukan ibadah sholat. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kalian nanti diharapkan satu, paham yang dimaksud dengan sholat bagi orang yang sakit. Nah, yang kedua, ketentuan apa saja
saja yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat bagi orang haid, baik duduk, berbaring ataupun terlentang. Ya. Yang ketiga, kalian nanti bisa mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Oke. Untuk menambah wawasan kalian, selain di buku paket, kalian nanti akan saya tampilkan berupa slide PowerPoint yang akan menjelaskan ketentuan sholat bagi orang yang sah. Langsung saja kita tampilkan. Oke, anak-anak, kalian bisa melihat slide yang ada di papan monitor. Ya, jadi kalian bisa mencatat, memahami apa yang kurang paham, bisa ditanya. Oke, langsung saja. Nah, mudahnya sholat bagi orang yang sakit, walaupun sakit, orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Tetapi Allah memberikan keringanan. Nah, selanjutnya, jika kita tidak mampu sholat dengan berdiri, dibolehkan dengan duduk, berbaring atau sholat. Tahu ya? Lanjut. Jika tidak mampu, boleh. Nah, dengan isyarat kedip mata atau dengan hati. Batin. Nah. Lanjut. Inilah dasar dalil yang dapat kita pegangi dalam melaksanakan sholat jika sakit. Sholi ko iman fa'ilam tastakit faqawid dan fa'ilam tastakit fa'laim jambi. Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu berdiri sambil duduk. Jika tidak mampu duduk dengan baring. Lanjut. Tata caranya bagaimana, Pak? Tata caranya seperti tulisan di depan. Sama bacaannya dengan sholat maghrib. Kalau kita sholat subuh, zuhur, bacaannya sama, niatnya juga. Yang beda hanya gerakannya, bahkan duduk atau berbaring. Nah, seperti ini ya, takbirnya, duduknya. Gambar kalian pasti bisa. Lanjut. Sejakat seperti itu. Nah, seperti gambar. Bacanya sama. Setelah doa iftitah, surat Al-Fatihah dan doa amin. Lanjut. Nah, duduk tawarruk atau duduk iftirasi. Nah, ini duduk iftirasi, duduk tahiyat awal. Sujud rukuknya agak rendah, sujudnya nanti lebih rendah lagi. Nah, ini sujudnya seperti ini, sujudnya sama. Nah, kalau tidak bisa kepala kita menyentuh, kalau duduknya di kursi ya agak merendah. Tahiyat akhir. Nah, ini yang kedua dengan cara berbaring. Berbaring ini wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi kepalanya di sana, miring, wajahnya menghadap kiblat. Atau di Indonesia kiblatnya ke arah barat daya. Nah, ini baring miring. Caranya baca. Berikutnya dengan telentang. Telentang itu kalau bahasa Jawanya melumah. Silahe kepalanya mengetan, wajahnya menghadap
seperti gambar. Seperti gambar. Lanjut, bacaannya sama. Nah, hikmah sholat bagi orang yang sakit yaitu satu, apa? Mendekatkan diri kepada Allah, merupakan pengurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang, mensyukuri ini. Kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang keenam, yang paling penting itu semakin dicintai Allah. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan? Paham ya? Iya, bagus. Oke, kalau sudah paham, nanti akan saya kasih tugas. Kita akan bagi secara kelompok menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok ada ketuanya, ya. Nanti akan saya kasih permasalahan dan kalian cari pemecahan masalah. Setiap kelompok harus bekerja sama, saling membantu memecahkan. Oke anak-anak, sudah. Kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Baik anak-anak, langkah kedua pada pembelajaran hari ini, kalian akan diberikan suatu permasalahan dan nanti kalian cari pemecahannya secara berkelompok, bekerjasama secara maksimal. Langsung saja saya bagi. Karena kalian kerjakan secara maksimal, kalian bekerja sama apa yang menjadi permasalahan pada lomba kerja. Semua kita kelompok bekerja sama, bergantian. Yang lainnya. Panjang, saya gunakan sebaik mungkin.
susunan. Tidak ada ya. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah semua? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah semua ya? Sudah? Ya? Baiklah. Kalau sudah selesai semua, kita akan lanjutkan, yaitu mempresentasikan di depan kelas dari setiap kelompok yang akan diwakili ketua kelasnya. Ketua kelompok, maaf ya, akan diwakili ketua kelompok. Coba kelompok 1 maju ke depan, ya, kelompok 1 maju ke depan. Bisa, yuk. Ada kelompok yang lain, ayo maju ke belakang. Ya, maju ya. Kelompok berapa? Ya, nomor 2 ya, cuma dibaca yang keras. Baca yang keras, yang jelas. Ya, kelompok berapa? Ya, silakan maju. Kelompok 1 ya, ya Sabri ya, maju yuk. Yang baca yang keras. Nah. Akhirnya dengarkan belakangnya. Oke, selanjutnya anak-anak, kegiatan pada pagi hari ini kalian sudah banyak menerima informasi sekaligus orang sholat seperti di awal belajar tadi, sholat bagi orang sakit itu wajib dikerjakan meskipun dalam keadaan tidak bisa berdiri atau dengan cara duduk, berbaring atau berjalan. Untuk selanjutnya adakah di antara kalian yang belum paham dari materi pagi hari ini? Silakan ditanyakan. Tunjuk jari, bisa berdiri langsung tekan. Silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan tunjuk jari. Oh ya, kamu saja silakan. Gimana? Coba ulangi lagi yang jelas. Tidak boleh terkena air, tidak mampu berdiri, bisa dengan duduk, berbaring atau telan, asal melaksanakan sholat. Tinggal. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ah ya, kamu.
Kalista, coba baca yang keras apa? Nah, ini ketika sholat duduk berbaring atau terletak, kita menghadap ke arah mana? Sendiri dong, alami sendiri. Dan bersuci dengan tayamum menggunakan debu yang suci, artinya dinajis. Ya, mengganti ini dengan bertanya. Oke, sudah paham? Baiklah, pada kegiatan ini saya ingin salah satu di antara kalian berani menyimpulkan kegiatan yang sudah kita kerjakan hari ini. Satu atau dua anak maju ke depan menyimpulkan apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan yang berani maju, ayo. Yes. Ya, silakan. Siapa? Salsa? Ya, silakan. Ayo maju ke depan. Simpulkan kegiatan yang pada pagi hari. Kalian dengarkan lainnya ya, kesimpulan dari teman kalian. Ya, baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Pada Ananda Salsa, jadi semangat bagi support, reward, penghargaan karena sudah berani maju menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari. Kalian sendiri sudah bisa menyimpulkan kan apa yang kita mulai pada pagi hari ini? Ya, kalian sudah paham kan? Baiklah anak-anak, saya ingin penguatan, penambahan pada materi pagi hari ini yang telah disampaikan oleh temanku, yaitu teman tadi sholat hukumnya wajib, yang kedua harus tetap dikerjakan dalam keadaan apapun. Contohnya dalam keadaan sakit, jika tidak mampu berdiri dilaksanakan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring dengan telentang, atau yang paling terakhir dengan bahasa isya. Intinya sholat adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang tidak bisa diganti. Oke, nah saya kira pada kesempatan kali ini pembelajaran pada pagi yang cerah ini, saya anggap kalian sudah paham, sudah mampu memahami materi yang saya sampaikan. Ya. Nah, untuk berikutnya kalian harus bisa menerapkan pada kegiatan sehari-hari jika mengalami kondisi sakit seperti yang diceritakan yang diajarkan pada materi. Baiklah, pertemuan minggu yang akan datang kita akan melanjutkan materi sholat bagi orang sakit ini dengan tata cara sholat dengan duduk. Bagaimana ya caranya sholat dengan duduk? Nanti
nanti kita akan mempelajari dan mempraktek. Kalian harus bisa maju satu persatu dan nanti mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukup